Selamat datang di channel Kepoin IT. Di sini teman-teman akan menemukan berbagai video tutorial dan juga informasi seputar teknologi. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara termudah dan tercepat untuk memindahkan website yang ada di localhost ke hosting. Tujuan kita melakukan ini agar website tersebut dapat diakses secara online. Nah, sebelum ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah mempunyai hosting dan domain. Jika belum punya, teman-teman bisa membelinya dulu di Niaga Hoster. Nah, kenapa di Niaga Hoster? Karena Niaga Hoster menyediakan hosting super cepat yang sudah dioptimalkan untuk WordPress, sehingga kinerja website akan sangat cepat. Selain itu, di Niaga Hoster sedang ada promo Unlimited Hosting diskon up to 75%, plus gratis domain dan SSL. Artinya teman-teman cukup beli hosting, maka teman-teman akan mendapatkan domain dan SSL secara gratis. Nah, silakan gunakan link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini untuk mendapatkan promonya. Oke, pertama-tama di sini saya akan perlihatkan dulu sebuah website yang telah saya buat di localhost. Nah, ini merupakan website yang telah saya buat di localhost dan nantinya website ini akan kita pindahkan ke hosting agar bisa diakses secara online. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke bagian dashboard website. Nah, caranya silakan teman-teman tambahkan icon garis miring, kemudian WP strip admin. Oke, setelah itu kita login dengan menggunakan akun admin. Oh ya, pastikan untuk laptop ataupun komputer yang sedang teman-teman gunakan telah terhubung ke jaringan internet. Karena di sini kita akan mendownload sebuah plugin tambahan. Nah, setelah masuk ke bagian dashboard website, kemudian kita klik menu plugin. Lalu kita klik tambah baru. Oke, setelah itu kita klik di kolom pencarian, kemudian kita ketikkan duplikator. Oke, setelah itu silakan teman-teman cari sebuah plugin yang bernama Duplikator WordPress Migration Plugin. Silakan disesuaikan saja dari nama plugin dan juga ikonnya. Jika sudah ditemukan, kemudian kita klik pasang sekarang. Oke, setelah proses pemasangan selesai, kemudian kita klik aktifkan. Nah, kemudian kita klik menu duplikator yang ada di navigasi sebelah kiri. Oke, setelah itu kita klik tombol Create New. Kemudian kita klik tombol Next. Nah, kita tunggu proses scanning site ini hingga selesai. Nah, setelah proses scanningnya selesai, pastikan untuk semua kolom yang ada di bagian ini, statusnya itu good. Nah, artinya tidak ada masalah sama sekali. Oke, setelah itu kita klik tombol build. Nah, silakan teman-teman tunggu hingga proses building paket ini selesai. Biasanya memakan waktu 2 hingga 3 menit. Nah, setelah itu kita download dua buah file. Yang pertama itu installer dan juga archive. Nah, kita download dulu yang installer. Oke, sudah terdownload. Kemudian kita download juga untuk file archive. Oke, sebentar di sini saya akan satukan dulu. Nah, nanti setelah proses download selesai, teman-teman akan mendapatkan dua buah file. Yang pertama itu installer.php. Dan yang kedua, sebuah file yang telah dikompresi. Oke, jadi di sini kita simpan dulu. Nah, setelah itu silakan teman-teman login ke si panel yang ada di hosting. Kebetulan di sini saya menggunakan hosting yang disediakan oleh Niaga Hoster. Jadi saya akan login terlebih dahulu.
Oke, setelah itu kita masuk ke dashboard cPanel. Nah, kemudian kita buat dulu sebuah database baru untuk website ini. Jadi, silakan teman-teman klik menu MySQL Database. Oke, di sini saya akan buat sebuah database baru yang bernama toko. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita klik tombol Create Database. Oke, lalu kita klik Go Back. Nah, kemudian kita buat sebuah user untuk mengakses database ini. Nah, kita gulir ke bagian bawah, tepatnya itu di bagian MySQL User. Nah, di sini untuk username-nya akan saya buat admin. Nah, kemudian kita masukkan password. Kita masukkan password lagi. Oke, setelah itu kita klik Create User. Nah, untuk proses pembuatan database dan juga user telah berhasil. Kemudian kita kaitkan antara database dengan user. Caranya silakan teman-teman gulir ke bagian paling bawah. Nah, tepatnya itu di bagian Add User to Database. Nah, untuk di bagian user kita pilih user yang telah kita buat. Nah, tadi saya buat admin. Kemudian di kolom kedua kita pilih database yang akan kita kaitkan. Nah, tadi untuk database-nya saya buat toko. Oke, jadi kita pilih, kemudian kita klik tombol Add. Kemudian di bagian ini kita checklist semua, lalu kita klik Make Change. Nah, sudah berhasil, lalu kita klik Go Back. Oke, setelah itu kita simpan dulu informasi database yang telah kita buat. Baik itu nama database, user database, dan juga passwordnya. Nah, kita copy dulu untuk nama database. Nah, di sini saya akan simpan ke Notepad dulu. Oke, setelah itu kita copy user database. Untuk usernya itu yang ini. Nah, kita salin. Nah, silakan teman-teman ketikkan password user yang telah teman-teman buat di bagian ini. Nah, di sini akan saya blur saja. Oke, setelah itu kita kembali ke menu utama cPanel. Nah, lalu kita buka menu File Manager. Oke, setelah itu kita masuk ke Public HTML. Nah, jika di bagian ini terdapat banyak file ataupun ada beberapa file, teman-teman bisa menghapusnya jika memang untuk file tersebut tidak teman-teman gunakan. Oke, di sini saya akan hapus dulu semua. Oke, setelah itu kita upload dua buah file yang telah kita download tadi. Nah, file yang ini. Jadi, kita klik saja menu upload. Kita klik select file. Nah, kita pilih installer PHP. Oke, lalu kita upload file yang kedua. Nah, untuk file yang kedua itu file yang berformat zip. Yang ini, kita klik, lalu kita open. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita klik go back. Nah, setelah itu kita akses ataupun kita buka file installer.php. Caranya silakan teman-teman buka sebuah tab baru, lalu kita ketikkan nama domain yang kita miliki. Nah, di sini saya contohkan keypointnetwork.com. Oke, setelah itu kita tambahkan garis miring, lalu kita ketikkan installer.php. Nah, seperti ini. Jadi pastikan untuk di bagian awal teman-teman ketikkan nama domain, kemudian kita tambahkan icon garis miring installer.php. Nah, setelah itu kita buka. Setelah tampilannya seperti ini, lalu kita checklist, kemudian kita klik tombol next. Oke, kemudian di bagian ini kita klik di kolom action. Nah, di bagian kolom action ini kita pilih connect and remove all data. Oke, untuk di bagian host kita biarkan saja localhost.
Kemudian di bagian kolom database, kita masukkan nama database. Nah, kita copy dulu nama database yang ini. Nah, kita paste di bagian sini. Nah, kemudian kita masukkan user database. Kita pastekan di bagian ini. Nah, kemudian kita masukkan password user dari database. Oke, setelah itu kita klik tombol tes database. Oke, dan pastikan di bagian ini terdapat status pass dan juga good. Setelah itu kita klik tombol next. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, kita pilih OK. Kemudian kita klik tombol next. Oke, dan pastikan untuk statusnya itu good semua seperti ini. Artinya tidak ada masalah yang kita alami. Oke, dan sekarang proses pemindahan website dari localhost ke hosting telah selesai. Oke, kita coba akses website yang telah kita pindahkan. Oke, dan sekarang teman-teman bisa melihat untuk website yang tadinya di localhost telah berhasil kita pindahkan ke hosting. Sekarang untuk website ini sudah bisa diakses secara online. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin mengelola website ini, silakan teman-teman masuk ke bagian dashboard admin. Nah, caranya silakan teman-teman tambahkan ikon garis miring, lalu kita ketikkan WP strip admin. Nah, kemudian kita login dengan menggunakan akun admin. Oke, dan ini merupakan dashboard dari akun admin untuk mengelola website yang telah kita pindahkan. Oke, dan untuk proses pengelolaannya itu sama seperti yang ada di localhost. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari kepoinit.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.